Iki sing ya. Beda bisa Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para netizen yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah, marilah kita ikuti sesi tanya jawab dari anak-anak santri-santri TPQ Al-Hidayah kelas Quran, yang mudah-mudahan nanti jawaban yang saya sampaikan itu benar dan bermanfaat bagi diri saya pribadi, bagi anak-anak juga barangkali, dan mudah-mudahan bagi Anda semua yang memperhatikan. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan komen yang bermanfaat, kemudian nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out. Ayo. Salat rangkis niku salat napa? Salat rangkis. Salat rangkis. Ringkas. Anyar ya salat ringkas. Rangkis. Anyar. Ringkas itu apa sih? Ringkas itu ringkas ngono lho. Ringkas itu bahasa Jawa ringkes. Ringkes itu apa? Ya ringkes itu singkat. Nah, apa yang dimaksud dengan sholat yang ringkas? Sholat yang diringkas itu adalah sholat qashar ketika bepergian. Jadi bepergian menurut Imam Syafi'i sejauh 84 kilo atau 2 marhalah itu baru boleh mengqashar sholat. Apa tahu cerita nang Malang ya? Nah, nang Malang insya Allah sudah mencapai 100 kiloan. Dari sini lewat Pandaan terus nang Lawang Malang itu bisa sampai 100 kiloan. Nah, kalau sudah begitu berarti melewati 2 marhalah. Kalau 2 marhalah sudah melewati 2 marhalah atau pas 2 marhalah, menurut Imam Syafi'i itu boleh mengqashar sholat. Tapi tidak mengqashar pun tidak apa-apa, gitu loh. Misalnya apa artinya mengqashar? Mengqashar itu menyingkat atau meringankan. Itu adalah keringanan dari Allah. Apa yang dimaksud? Ya kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat asar berapa? 4. Nah, kalau di jamak qashar, misalnya jamak takdim itu 2-2. Apa jamak takdim? Sholat asar digabung dengan sholat zuhur pada waktu zuhur. Biasanya sebelum berangkat jamak takdim dulu. Sebelum berangkat misalnya berangkat jam 1. Nah, timbang kok apa iki ana kono kepral pondal asare. Akhirnya lebih baik asarnya ditaruh pada zuhur. Sholat dulu baru berangkat. Berapa? 2. Mau ke Madiun sudah melewati 100 kilo. Berarti lebih dari 2 marhalah. Itu diperbolehkan untuk menjamak qashar. Jamak itu gabung, qashar itu singkat atau ringkas, duduk rangkis. Ya. Makna Jihad itu berjuang. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Wajahidu dan berjihadlah dan berjuanglah fi sabilillahi di jalan Allah. Bi amwalikum dengan apa? Amwal itu harta, wa anfusikum dan dengan nafasmu atau nyawamu.
Terus berjuang dulu zaman Rasulullah itu melawan orang-orang kafir. Diperangi, bukan Rasulullah yang memerangi dulu. Diperangi, kemudian membuat perjanjian. Ayo perang di sini. Perang di Khoibar, perang di Tabuk, perang di Uhud. Artinya itu tempat-tempat. Perang di Badar, itu ada sumur namanya Badar. Bukit namanya Badar. Uhud itu juga gunung. Gunungnya cilik, paling sak dukure masjid iki. Pengen munggah gak munggah-munggah. Cilik gunungnya Uhud itu. Nah, itu jihad dulu seperti itu. Melawan penjajah Belanda, Jepang. Nah, itu jihad. Kemudian sapimu ya kan. Iya. Oh, wing pecah anu ni. Bidek mana rupane. Makane macet banyu ni. Ya lagi sunat kan ini. Terus sekarang bagaimana kamu jihad? Jihad tetap wajib. Cuma sekarang kamu jihad mencari ilmu. Jihadnya mencari ilmu, kemudian mempraktekkan ilmu. Setelah dapat ilmu sholat, kamu sholat. Setelah dapat ilmu wudhu, kamu wudhu. Artinya ilmu wudhu itu adalah tuntunan bagaimana kamu bisa wudhu dengan benar dan baik. Itu ilmu. Ilmunya sholat, bagaimana kamu melaksanakan atau menegakkan sholat itu dengan benar dan baik. Itu ilmu. Ada syarat dan rukunnya, ada hal-hal yang membatalkan sholat, itu namanya ilmu. Iku digoleki dhisik, sholatmu jan bener gitu loh. Nah, sekarang jihad kita adalah apa? Mencari ilmu, kemudian mempraktekkan ilmu. Engko wis mari oleh ilmu ni sholat tapi gak sholat. Nah, ini nanti dibenci oleh Allah. Gitu. Ayo. Apakah boleh meminum yang sudah diminum kucing? Boleh. Kucing itu dinyatakan oleh Rasulullah sebagai binatang yang gabung dengan manusia. Tiap hari kayak pitik barang ngono iku. Itu binatang yang suci, tidak seperti anjing. Ya. Tapi tidak boleh dimakan. No. Kucing tidak boleh dimakan, nek pitik oleh. Nah, misalnya di satu gelas kok tendele nang meja, tiba-tiba kucingmu munggah dilat-dilat banyu. Nah, kamu boleh setelah kucingnya pergi, setelah minum puas pergi, terus kamu minum. Itu halal. Suci, tidak najis. Ya. Lah terus bagaimana kalau anjing? Guaan banyu mang, terus gelasnya dikorai. Ambil apa? Tanah atau pasir gitu, baru dengan air 6 kali. Tanah 1 kali, pasir 6 kali. Itu pasir air boleh dikasih sabun, boleh. Gua kan dikira nggak pakai sabun, sekali saja pakai sabun nggak apa-apa. Itu caranya. Ya. Yes. Ketika ada orang yang beragama Hindu nih saat mati ditanya malaikat mungkar nangkir atau tidak? Biasanya tidak lagi. Misalnya wono capek wisan. Semua orang itu nanti ada capnya, ada tengeran nih. Tapi barangkali secara prosedur SOP, standard operation, wah ngono ya. SOP, standard operation. Nah itu ditanya mungkin sama malaikat mungkar nakir, tapi yo gak ngerti ya. Nah jelas
manusia yang Islam dengan bukan Islam itu nanti ada tandanya. Islam saja nanti macam-macam Islam. Jadi kok ono tandai dewi-dewi. Bahkan nanti di yaumil mahsyar umat Rasulullah terpecah menjadi 12. Ada yang satu baris kepalanya babi. Ini umat Rasulullah. Awak uwong tapi kepalanya babi. Kenapa? Karena dia suka minum minuman keras dan barang-barang haram lainnya. Suka nyolong, suka ngentit, suka itu haram-haram. Berbohong demi mendapatkan uang itu haram. Uangnya nanti menjadi haram. Nah, kalau sudah seperti itu nanti ada yang kepalanya kera, ada yang kepalanya tikus, ada yang kepalanya ayam, 12. Dan ada orang yang hitam, wajah manusia, semuanya manusia, tapi ireng, beles. Nah, terus ada yang terakhir, ini calon penghuni surga langsung. Itu orangnya bersinar wajahnya. Dan seluruh bagian yang terkena air wudhu bersinar. Ini yang dilirik oleh malaikat untuk didaftar, dinaikkan, naik kendaraan, kemudian pling, tiba di teras surga. Kemudian dikasih pakaian-pakaian. Mau ini gak pakaian muda, nang kadang masyarakat muda. Kecuali kalau kamu suka memberi pakaian kepada orang, kamu akan dikasih pakaian oleh malaikat nanti. Semua orang telanjang, lanang wedok, semuanya telanjang. Kecuali orang yang suka memberi pakaian. Semuanya kelaparan, kecuali orang yang suka memberi makan. Semuanya kehausan, tidak dapat minum, kecuali orang yang suka memberi minum. Makanya kamu ojo medit-medit dadi wong ya. Duwe panganan titik dum nang kanca. Biar nanti makanan yang dimakan temanmu dan bermanfaat bagi kesehatan temanmu atau paling tidak menyenangkan hati temanmu itu nanti bersaksi di hadapan Allah. Nah, panganan sak cuwile bersaksi kok. Itu loh, ojo ngeremen sak cuwile ya. Yang penting kamu ikhlas memberikan dan temanmu senang menerima, itu yang disukai Allah itu di situ. Makanya kita belajar menjadi orang yang dermawan ya. Nah, jadi apa tadi Angga? Loh, takon lali. Orang yang beragama. Yuk. Ya wis, sudah terjawab kan? Nah, apa akibat ketika sholat mendahului imam? Nah, itu nanti orang yang sholat mendahului imam di kene ono. Wong tua-tua ini. Iki ono. Abaliane yo ketok yo. Apa kadang-kadang lu ambek ngelirik nang mburi. Nah, kadang kan ini ya, sujud. Kudu ngadeg dhisik. Lungguh dhisik, boleh ya? Nah, ngangkat kepala dulu. Itu nanti di yaumil mahsyar kepalanya diganti dengan kepala keledai. Kenapa kok keledai? Bukan sapi, bukan onta. Karena keledai itu disinyalir untuk orang-orang Arab binatang yang bodoh. Berarti orang yang mendahului imam itu orang yang bodoh. Nanti kepalanya diganti dengan kepala keledai. Imam wis sujud, kene wis ngangkat kepala. Lah dadi imam ngono, ojo dadi makmum. Ya lek disi-disi iya. Nah, jadi hati-hati ya. Jadi kita ju'ilat imamu li utammima. Jadi imam itu diangkat agar kita mengikuti, makmumnya mengikuti. Jadi duduk balap, apa maneh disiki. Bareng iku lho gak oleh.
Imam ngadeg Allahu Akbar. Kan kalau langsung ngadeg ndak boleh. Bernyaba entek baru kamu bergerak. Allahu Akbar. Nah, baru kamu bergerak. Bukan kait ngomong Allah, kamu langsung bergerak. Nah, itu jenenge balap imam. Orang yang semacam ini nanti dilaknat oleh Allah, makanya kepalanya diganti dengan kepala keledai. Kan ro binatang keledai. Nah, koyok jaran tapi gak koyok jaran. Enggak, rusa kan ono iki nih, koyok jaran tapi cili redokan teko jaran. Warnanya abu-abu. Ya rada abu-abu, rada ijo-ijo lumut ngono lho. Ya. Itu binatang keledai itu binatang yang bodoh. Kalau kita apa? Kebu ya. Ayo. Husnudzon lawannya suudzon. Apa suudzon? Prasangka buruk. Prasangka buruk berarti husnudzon Prasangka baik. berprasangka baik. Maka kita belajar untuk berprasangka baik kepada Allah. Akeh lho wong sing gak berprasangka baik kepada Allah, sing suudzon kepada Allah. Siapa orang yang suudzon? Apa wong suudzon iku berarti oh Allah iku gak entos anjene, oh Allah iku gak adil anjene, oh Allah itu. Enggak usah seperti itu. Bicaranya itu terlalu keras, terlalu jelek. Ono sing alus, tapi tetap itu suudzon, sambat. Rumangsaku lah, aku lho wis sekolah, tapi kok aku ya sik ngene-ngene ae. Ya apa sih nasibku ini? Nang dindi sambat, Nyambut gawe yo ngono. Nyambut gawe wis diewani nyambut gawe berkeras. Apa banting tulang, tapi sakmene ae. Tidak menyukuri apa yang didapat, tapi selalu kurang. Nah, itu orang sing sambat. Nah, sambat itu sudah sama dengan suudzon kepada Allah. Ya apa ya nasibku kok sik pancet ngene ae. Ya goblok, ya rubahan lah iso. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekali-kali tidak merubah nasib sesuatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Ya berusaha. Lah gak iso, takon nang wong sing ngerti. Gitu caranya. Kan masih banyak orang-orang yang pintar. Takon. Mas, Mbak, Bu, Pak D, ngeten iki ana apa carane? Ngeten iki apa carane? Kaya abange niki. Gak ngerti-ngerti tani, kepingin tani. Takon nang dindi. Nah, begitu biar pertaniannya sukses. Gitu. Jadi ojo sambat. Sambat itu sama dengan suudzon kepada Allah atau tidak setuju dengan takdir Allah. Dia protes kepada Allah. Cukup protes kepada Allah dengan cara apa? Tadi sambat. Orang-orang yang beriman innalladzina amanu wa amilus sholihati ana lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu jannah surga. Bagi mereka siapa orang-orang yang beriman? Beriman kepada Allah itu tidak takut, la khaufun alaihim walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Saiki rugi di parine dientekno ambek manuk. Ya wis pasrah nang Allah. Sing duwe manuk sapa? Allah. Berarti ya rezeki ini lagi dibagi kepada manuk. Nanti tunggu. Panenan tahun depan kamu akan bisa menjadi jos.
ketika hari ini rugimu, kamu nggak sambat rugimu, kamu tetap bersyukur kepada Allah dan ibadahmu tidak berkurang sedikit pun. Nah gitu, itu baru namanya husnudzon. Husnudzon kepada Allah itu juga termasuk husnudzon kepada makhluknya. Ojo gampang curigaan nang wong. Engko Allah tersinggung. Ono ican bengi-bengi ngalor. Mburine ican ono cewek rambut dawa. Melok sepedaan ngalor pisan. Nah, miku ero. Waduh, ican dituntut cewek. Waduh, iki nang peteng-peteng iki. Nah, kan ndek lor peteng ya? Ini peteng-peteng. Nah, itu namanya suudzon. Belum apa-apa, belum tahu beritanya yang jelas. Wong cewek iki bang sopo? Kan bisa jadi cuman kebetulan aja bareng, ya kan? Wis suudzon dhisik. Nah, nanti Allah bisa tersinggung. Makhluknya Allah, hambai Allah disuudzoni, yang tersinggung itu nanti bisa Allah. Makanya kita bersihkan hati, jangan gampang suudzon, berprasangka buruk kepada orang lain, apalagi kepada Allah. Berdoa. Allahumma hamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli